Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Fitri dengan NIM 18114999236. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai DBMS Programming dengan kode kelas SI311. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang basis data. Basis data adalah suatu database manajemen sistem yang terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Tujuan dari DBMS yang paling utama adalah efisien dan convenient. Manajemen data melibatkan baik struktur informasi dan mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi. Selanjutnya ada komponen basis data. Di sini ada data, hardware, software, dan user. Data adalah data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Hardware, perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Software, perangkat lunak perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa database, manajemen sistem, dan berbagai program aplikasi. User sebagai pemakai sistem. Selanjutnya ada data. Ciri-ciri data di dalam database. Data disimpan secara terintegrasi atau integrate. Data merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda, yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundant. Data dapat dipakai secara bersama-sama atau share. Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Selanjutnya ada hardware. Pengelolaan sistem database berupa peralatan untuk penyimpanan database, yaitu secondary storage, berisi hard disk, disket, flash disk, dan CD. Ada peralatan input, berisi keyboard, scanner, kamera digital, dan outputter, berisi printer, layar monitor, peralatan komunikasi data, Ethernet card, modem. Selanjutnya ada software. Software sendiri berfungsi sebagai perantara atau interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Software pada sistem database dapat berupa database management system atau biasa disebut DBMS yang menangani akses terhadap database, sehingga pemakai tidak perlu memikirkan proses penyimpanan dan pengelolaan data secara detail. Program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. User. Pemakai database dibagi atas 3 klasifikasi, yaitu database administrator atau DBA, programmer, dan end user. Selanjutnya ada program oriented, susunan data di dalam file, distribusi data pada peralatan storage, dan organisasi filenya dipilih sedemikian rupa sehingga program aplikasi dapat menggunakan secara optimal. Ada data oriented. Data oriented ini merupakan susunan data. Organisasi file pada database dapat dirubah, begitu pula strategi aksesnya tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Materi selanjutnya ada lingkungan basis data. Lingkungan basis data, tujuan dari sistem basis data adalah penyediaan pemakaian melalui suatu pandangan yang abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasi. Ada tingkatan arsitektur. Yang pertama, tingkatan eksternal, yang kedua tingkatan konseptual, yang ketiga tingkatan internal. Selanjutnya ada data model. Data model ini adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data. Jenis model data. Yang pertama, model data berbasis objek,
Yang kedua, model data berbasis record. Yang ketiga, model data berbasis fisik. Object-based data model. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Yang selanjutnya ada binary model. Model relasional basis data. Ada aljabar relasional dan kalkulus relasional. Aljabar relasional adalah sekumpulan operasi dasar yang diberlakukan untuk model relasional. Urutan operasional aljabar membentuk relasional algebra expression yang hasilnya juga berbentuk relasi yang mewakili hasil dari permintaan terhadap basis data atau permintaan temu kembali, yang bisa disebut retrieval request. Hasil dari aljabar relasional adalah relasi baru yang mungkin dibentuk dari satu relasi atau lebih. Selanjutnya ada DBMS programming. Pengertian model relasional. Basis data relasional menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. DBMS programming. Pengertian model relasional. Basis data relasional menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam basis data relasional. Yang pertama ada entitas, suatu entity di mana keberadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity lain. Yang kedua ada relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang ketiga ada atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Selanjutnya ada bahasa query, sasaran dari SQL. Sasaran tersebut menciptakan basis data dan struktur relasi, melakukan manajemen data tingkat dasar, membentuk query sederhana dan kompleks, melakukan tugas-tugas dengan seminimal mungkin, memakai struktur dan sinteks perintah relatif mudah dipelajari, harus portable. Pengelompokan statement SQL. Data definition language, data manipulation language yang berisi insert, select, update, dan delete. Data access berisi tentang grant, revoke. Data integrity berisi tentang recovery table. Auxiliary berisi tentang select info, outfile, load, rename table. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.